Susiana. Saya tidak melakukannya demi Bapak, tapi demi suami saya. Saya ingin pembunuh suami saya beserta dengan dalangnya dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum seberat mungkin. Ya, tapi semuanya itu tergantung dari kesaksian sendiri di pengadilan nanti. Kalau kita mempunyai bukti-bukti yang kuat, kita pasti menang. Saya akan beberkan semua kalau suami saya bukan pembunuh. Tapi dia dipaksa mabuk oleh Hendrata. Begitu Mas Anton, suami saya masuk ke dalam penjara, dia memperkosa saya. Dia bahkan menyuap saya supaya saya tidak buka mulut. Tapi saya tidak bisa menyimpan kebusukan ini dari suami saya. Jadi saya ceritakan semua kepada Anton. Kasus ini sudah bocor ke wartawan, Sus. Dan kalau nanti ditulis di koran, kita bisa bayangkan apa reaksi dari Hendrata. Saya nggak percaya sama berita koran itu. Karena saya tahu kalau pohon semakin tinggi, semakin mudah diterpa angin. Akhir-akhir ini memang kita sering beda pendapat. Tapi dalam hal ini, saya berada di pihak kamu. Mir, bukan apa-apa, tapi tadi saya hanya takut kamu terpengaruh dengan berita konyol itu. Oh. Kenapa kamu khawatir? Kan kita membangun rumah tangga di atas saling percaya dan saling cinta, kan? Kamu kan suami saya. Saya tidak izinkan satu orang pun mencoreng kening kamu. Sekarang kamu boleh makan. Saya sudah siapkan sarapan bubur kesukaan kamu. Sekarang saya punya selera makan. Udah lama ya kamu nggak bikin bubur ayam untuk saya? Enak. Pak, saya habis sarapan mau ke tempat istrinya almarhum Anton yang namanya Yona itu ya, Pak? Saya pengen nanya, ngapain sih dia lapor-lapor ke polisi segala? Dari mana kamu tahu nama perempuan itu Yona? Setahu saya di koran hanya disebut pakai singkatan. Sahabat Papa, tadi pagi telepon saya. Sahabat yang mana? Maksud kamu Hidayat? Iya. Dia kedengarannya marah sama perempuan itu. Karena si Yona itu kan nuduh Papa yang bukan-bukan. Dan juga dia nyaranin saya untuk nemui Yona. Sama aja dengan melemparkan batu ke dalam lumpur. Akhirnya kita juga yang kena. Jangan dong. Justru saya mau ngebersihin nama baik Papa. Loh, saya rasa jangan dulu. Itu tidak baik. Coba kalau ada wartawan bagaimana? Ya? Mereka lihat kamu bicara dengan perempuan itu. Yang benar aja. Mereka akan ambil suatu kesimpulan yang macam-macam. Dengan buntutnya berita di mass media yang menyoroti saya. Saya yang kena. Jangan dulu. Ya, walaupun Papa nggak bersalah. Tapi kan kalau Papa diem-diem aja, nanti orang lain pikir betul lagi. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan suruh Ganda untuk mencari informasi. Tapi yang penting ini dulu. Saya harus tahu bahwa kamu di pihak saya. Ya. Nanti ya kita lihat langkah apa yang kita harus ambil. Oke? Halo? Sudah baca koran? Belum, Pak.
saya kan masih on the way, Pak, menuju ke kantor, Pak. Pengaduan istrinya Anton dimuat di koran pagi ini. Saya mau tahu siapa dalangnya. Dan saya mau tahu segera. Saya laksanakan, Pak. Ketemu saya di kantor nanti. Iya, Pak. Cepetan sedikit jalan. Waktu ini penting. Pagi, Ma. Pagi. Bi, bikinin nasi kebuli ya nanti ya. Iya, Bu. Selamat pagi. Pagi. Yang setelah ini ya. Setelah ini aja. Boleh. Gila. Ada apa sih, Pak? Kamu baca ini. Bi, angkat teleponnya ya. Biar saya ngangkat. Ada apa sih, Ma? Kok serius amat? Kamu baca deh. Halo. Selamat pagi, Pak Rahmat. Oh, selamat pagi. Kebetulan, saya justru sedang ingin menanyakan berita di koran pagi ini. Terus terang, sangat mengejutkan. Ya, habis bagaimana, Pak? Namanya pohon tinggi. Biasanya pohon tinggi selalu kena badai. Apa boleh buat? Begini, Pak. Saya ingin bicara tentang kesepakatan kita. Soalnya saya punya rencana dalam waktu dekat ini saya harus ke luar negeri. Jadi karena itu saya rasa lebih baik kalau pernikahan anak kita percepat aja. Bagaimana? Pak Indrata, saya justru harus menyatakan yang lain. Mengenai pernikahan anak kita, harus kita batalkan. Dibatalkan. Anda bilang dibatalkan. Itu yang Anda mau. Apa reaksinya, Pak? Dia marah. Dia marah pada dirinya sendiri. Ketika teman-teman saya mendengar berita tentang rencana pernikahan anak kita dengan anak Indrata, mereka sempat memperingatkan saya. Pada waktu itu, saya pikir hanya sekedar isu. Tapi ternyata benar. Indrata seorang petualang. Kalau begitu, tindakan Papa tepat sekali. Ayo. Ada apa, Pak? Ma, kalau ayahnya buaya, barangkali anaknya juga sama. Bukan mustahil Indrata dan Andre menaruh dendam pada kita. Kalau gitu kita harus hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Maaf Susiona. Kami dari kantor pengacara. Kami meminta Susiona untuk datang ke kantor kami. Ada apa ya? Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan tentang suami Sus, Anton. Jadi saya harus pergi sekarang? Ya, betul, sekarang. Sebentar ya, saya ganti pakaian dulu. Baik, terima kasih.
polisi. Anak kecil, masuk! Masuk! Lihat kameranya tuh! Tancap gas, Pil. Pak? Papa? Saya mau ke rumah Lia dulu, Pak ya. Tadi malam kamu bilang dia mau dikawin sama Andre. Tadi pagi lihat telepon sih. Katanya setelah baca koran, orang tuanya jadi nggak setuju gitu loh, Pak, perjodohan Lia dengan Andre. Wah, si Indra nggak gampang terima pembahasan kayak gitu. Terus gimana dong, Pak? Kita lihat nanti deh. Iya deh, saya jalan dulu, Pak ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Duluan ya. Temen janji mau ke rumah. Pacar. Kok dandannya cepet banget? Emangnya kamu dandan dulu? Saya perlu izin nggak sama mama kamu? Nggak usah, mama baru aja pergi. Oh. Terus kita mau kemana? Terserah kamu. Ya, naik. Kamu latah ya? Enggak. Kamu mau cirinya? Mau. Kalau ini ketutup enggak? Aku ini mukanya Lihat dulu. sengaja. Enggak kan, ini flash video. Ano? Terus, dingin nih, dingin nih. Serius dong. Loh, kata mau dikasih. Udah nggak ada AIDS-nya. Awal dong. Lihat belakang dong. Kamu jual pesona. Tengok sendiri. Kapan bilang ke sana? Sekarang. Mana? Yuk. Mau bantu. Perempuan semanis kamu. Kok
bersuamikan seorang laki-laki bodoh, tolol, goblok, dan otak udang. Hei, manis. Kalau kamu patuh, sedikit saja kamu patuh, sebentar lagi kamu boleh pulang. Kamu boleh pulang. Mengerti? Kamu berani melapor polisi dan membeberkan ke koran. Itu tidak baik. Tolong dengar dan ingat baik-baik ya. Siapapun yang menentang saya biasanya tidak akan hidup lama. Salah satu contoh, suamimu. Saya sudah melakukan kesalahan dengan terlalu lama berdiam diri. Sekarang biarpun mati, saya tidak akan tunduk pada kamu. Tahu? Hei, dia perempuan tolol! Kalau kamu sudah mau menyusul suamimu di alam sana, saya bisa atur caranya. Kalau perlu sekaligus dengan anakmu. Bangsat, biadab kamu, ngajar. Belum cukup yang kamu bikin. Iblis. Kamu punya power. Ya. Anda. Iya, Pak. Suruh ke sini. Hei. Jangan. Saya bisa memberikan kamu banyak hal yang Saya tidak butuh. banyak hal yang sangat menyenangkan, tapi dengar, saya bisa juga memberikan hal yang amat sangat tidak menyenangkan. Nah, kamu pilih yang mana? Tidak peduli. Lihat ekspresinya itu, lihat. Ganda simpen juga untuk beberapa hari. Iya, Pak. Tunggu. Culik anaknya. Kamu dengar nggak? Saya dengar, Pak. Ini kamu tunggu apa lagi? Ayo bergerak. Pak, mohon beribu maaf, Pak. Kalau saya mengajukan suatu usul, Pak. Pak Rahmat itu sesepuh yang sangat dihormati di sini, Pak. Kalau anaknya kita culik, Pak, itu posisi kita bisa bernama sulit, Pak. Sesepuh apa? Hah? Saya tidak mau tahu, Ganda. Saya mau kamu urus itu sekarang, hari ini. Ya, oke? Saya laksanakan, Pak. Permisi, Pak. Ayo sekarang. Siap. Dri, tolong kesini sebentar. Ada apa, Pak? Andri. Dri. Ini manusia dilahirkan bukan untuk dihina. Tahu kan? Ya, ngerti? Maksud Papa apa? Ya, nggak ngerti ya. Gini, coba umpamanya kamu sendiri ya. Kamu kan laki-laki yang bagus ya, yang keren, cakep, Nah, Dri, di dunia ini
banyak perempuan, banyak sekali. Bukan hanya Lia. Sudah ngerti? Ya. Tapi jangan sampai Mama tahu apa yang Papa bilang sekarang ini ya. Jangan ya. Nggak mau saya. Lalu, apa yang saya harus perbuat? Tapi Papa masih ada, nggak tahu. Saya masih ada banyak urusan. Coba ngobrol deh dikit sama Ganda, ya? Oke, masih ada. Pak, Pak, ini kopinya, Pak. Dasar pengecut. Ada apa sih, Pak? Dia, coba kamu baca ini. Oh ini Liasi udah tahu, Pak. Tahu dari mana? Ari. Ini tentang apa sih? Ini Hindrata. Saya yakin dia mengancam wanita itu agar mencabut perkaranya. Ya itulah kerja buaya. Gimana, Lia? Saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Iya. Kamu kok nggak bilang-bilang sih sama Mama? Rahasia dong, Mak. Ini bagus. Ini bagus. Ini sesuatu yang tidak biasa. Saya suka. Ini baru satu hal yang bikin hati saya senang hari ini. Tahu? Cara kerja kalian saya suka. Benar? Bagus. Hidayat dia akan kaget setengah mati kalau baca berita ini. Pak, saya mohon beri bu ampun, Pak. Kenapa? Saya barusan mendapat berita dari sana, Pak. Katanya memang Hidayat Jahanam itu sudah menelpon polisi, Pak. Tapi dia tidak kaget, Pak. Justru dia mentertawakan kita, Pak. Katanya dia sudah tahu penyelesaiannya akan begini, Pak. Dia melecehkan Bapak, Pak. Dia memang kurang ajar, Pak. Biadab berani melecehkan bos saya, Pak. Apa? Orang yang kalah ketawa lebih dulu. Betul? Betul. Pemenang. Ketawa paling akhir. Betul, Pak. Sesuai dengan pepatah Inggris, Pak. He who laughs last laughs best, Pak. Hindrata tahu persis. Permainan belum selesai. Ya. Dia pasti khawatir kita akan melakukan serangan lain. Oleh karena itu, secara logika, dia bisa mendahului kita melakukan serangan balik. Permainan kasarnya bukan hal yang baru buat saya. Ya, tapi jangan lupa, Bung. Hendrata itu punya banyak telinga. Dan dengan kekuatan materi, dia bisa menggunakan kaki tangannya dengan cukup tangguh. Justru saya ingetin kamu, karena kamu dekat dengan kita. Jangan sampai kena tipu dayanya. Justru sekarang ini saya merasa lebih aman bisa bergabung dengan kalian. Pak Ganda, saya Wandi, Pak. Apa saja yang mereka bicarakan? Iya. Terus apa lagi yang kau dengar? Bagus. Good. Oke, tapi hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan. Nanti malam kamu ke rumah saya. Ambil bayaran. Oke? Ya. Oke. Ya.
ide Bapak memang selalu luar biasa, Pak. Heran, Hidayat. Hidayat dan anaknya, mereka tinggal menghitung sisa kenikmatan kehidupan konyol mereka di dunia ini, tahu? Betul, Pak. Si Jahanam Hidayat itu memang manusia yang paling tidak tahu diri. Masa sebagai seekor kambing, dia berani melawan seekor singa seperti Bapak? Maaf, Pak. Dasinya kurang rapi, Pak. Dia cuma seekor teri, Pak. Kok berani-beraninya melawan seekor hiu seperti Bapak? Oke. Kamu silahkan balik ke kantor. Ya. Saya masih ada urusan di luar. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya mohon diri, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Misi, Pak. Ya, halo. Pak Hendrata, saya baru saja menerima telepon dari anak saya. Dia mengatakan bahwa ada orang yang mencoba menculik dia. Saya hanya peringatkan, apabila di belakang semuanya ini Anda atau anak Anda yang terlibat, saya pastikan bahwa seumur hidup Anda akan menyesal bahwa kita pernah berkenalan. Anda Ya, Pak. ke ruang meeting. Pak. Ada tugas lagi buat saya, Pak. Tadi kamu bilang apa? Tadinya kapan, Pak? Waktu saya suruh menculik anaknya Rahmat. Oh, saya bilang resikonya terlalu tinggi, Pak. Lalu kenapa kamu tetap menculik dia? Saya melakukannya, Pak. Saya nggak dengar kalau Om Ganda bilang resikonya tinggi. Dan saya melakukannya untuk menolong Papa. Supaya urusannya cepat. Pokoknya Papa nggak usah khawatir. Nggak akan ada satu orang pun yang tahu kalau saya yang menyuruhnya menculik. Karena saya mengontak lewat telepon dan mengirimkan uangnya lewat anak kecil. Ganda. Iya, Pak. Balik ke ruangan kamu. Baik, Pak. Andri, kau tidak mengerti penjelasan Papa. Panjang lebar Papa kasih tahu dari pagi, kok kamu nggak ngerti? Kenapa ini begini? Anak saya sendiri kok bisa begini? Kamu kira kita hadapi siapa? Andre? Hah? Anak kecil atau manusia goblok seperti kamu? Andre, ini seperti perang. Setiap kali ada letusan, musuh akan bilang, nih, si penembak. Siapa? Ya kita yang dituduh. Mengerti dong? Mau bantu Papa mengacaukan semua kamu. Hah? Apa? Hah? Dari mana saya tahu? Hah? Barusan Pak Rahmat telepon Papa. Hah? Penculikanmu tidak berhasil kan? Kacau! Andri, mulai sekarang kamu jangan bertindak.
jangan melakukan apapun tanpa sepengetahuan Papa, tanpa seizin Papa. Mengerti? Soal Lia, kamu jangan berbuat apa-apa. Papa jamin. Demi nama baik Papa, demi nama baik keluarga, Lia tidak akan jatuh ke tangan Ari. Paham? Udah. Kalau saya sih ya lebih setuju kamu tadi beli yang biru itu loh, yang garis-garis. Tapi saya nggak suka warna biru. Iya, Cari iya. ini. Iya, tapi harganya lebih murah. Jadi kamu nyesel beliin saya? Enggak, kalau dihitung-hitung ya kita bisa untung berapa ya tadi ya? Ya udah kita makan yuk. Yuk. Kamu lapar nggak? Dikit. Dikit ya, kita makan. Habis itu kita langsung pulang kali ya, biar nggak terlalu malam. Ya? Iya. Terus pulang nanti. Halo. Halo Om, kok ada di sini? Ya, kebetulan saya dengar kamu sedang belanja. Idenya bagus sekali. Apakah Lia bilang sama Ari kalau Om punya butik di sini? Ini, mau belanja di sini di mana saja ya? Ya, di mana saja. Kamu sebut nama Om atau nama Andri sama aja. Kemudian belanja bebas biaya. Bagaimana? Hah? Terima kasih banyak Om, tapi Lia rasa Om nggak perlu repot-repot gitu deh. Bukan repot, itu namanya bukan repot, namanya fasilitas. Kebetulan saja ya Om punya saham di sini. Nah, pakailah. Maaf Hendrata. Orang tua saya masih punya uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Tidak seperti Anda. Yang hanya menari-nari di atas kebutuhan dan kepentingan orang lain. Lia, sebentar, saya mau bicara sebentar sama Ari. Ari? Mulut kalian hanya dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak sopan. Kenapa bisa begini? Hah? Makanya, saya tidak akan pernah mau belajar sopan santun dari Anda. Hendrata, tidak ada satu jari tangan wanita pun yang pernah menuding kepada ayah saya sebagai pemerkosa. Tapi Anda, istri Anton menudingkan 10 jari tangannya kepada Anda. Siapapun yang berani menundukkan jarinya ke saya akan dicincang menjadikan makanan anjing. Itu berlaku untuk siapa saja, oke? Oh maaf deh, sebenarnya ada apa sih? Lia, sini. Lia, saya mau mulai sekarang ini kamu kembali ke Andri. Oh, kalau saya bilang saya tidak mau. Kamu akan menyesal seluruh hidupmu. Maaf Pak, ada telepon dari Pak Suganda. Kenapa? Ada apa? Restoran Subrata terbakar. Weh, tunggu di mobil. Kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak? Hah? Subrata mengalami musibah, restorannya terbakar. Kenapa bisa terjadi? Saya nggak tahu. Hanya saya tidak bisa bantu dia. Karena dia tidak ada di bawah kontrol saya, ngerti nggak? Payahnya apa? Dengar baik-baik. Dia belum sempat memperpanjang asuransinya. Mengerti? Coba mikir. Kasih tahu ayah kamu. Oke. Saya akan bilang ayah saya. Tapi Hendrata, kamu harus telepon Subrata sekarang. Kamu harus ganti rugi semuanya. Kalau tidak, saya akan telepon polisi. Hah? Lapor ke polisi? Boleh saja, bagus. Kamu ke kantor polisi bilang mereka, Pak, ada orang yang namanya Subrata mau datang ke sini melapor bahwa restorannya terbakar akibat korslet. Benar yang ayah saya bilang ya. Seharusnya orang seperti Anda itu dihukum mati. Kalau perlu 100 kali. Terus mayatnya digantung biar membusuk dan dimakan lalat. Kamu bisa disebut apa? Hah?
Orang berani atau hanya orang goblok? Yang jelas, kamu akan mati kalau nggak hati-hati. Karena saya sudah siap menembak kamu. Di sini juga. Hendrata, sejak awal pun saya sudah siap mati demi ketenangan arwah ibu saya yang telah kamu rampas kesuciannya, kesetiaannya. Kamu tahu itu? Hei, kalau ayah kamu ikut campur, saya tidak menjamin keselamatan nyawa dia maupun nyawa kamu. Lia, siapkan pakaian pengantin kamu. Kamu akan jadi istri Andre. Tak! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.